Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang media sosial dan spiritualitas anak muda. Menurut survei terbaru, ada lebih dari 60% anak muda mengaku bahwa mereka sering mencari konten tentang spiritual keagamaan di media sosial, baik di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi ketika spiritualitas bertemu dengan dunia digital? Apakah media sosial memperdalam keyakinan atau hanya justru menjadikannya sebuah tren? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana media sosial membentuk spiritualitas anak muda dari kacamata psikologis. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjelma menjadi lebih dari sekedar platform berbagi momen sehari-hari. Bagi banyak anak muda, media sosial juga berfungsi sebagai ruang pencarian dan ekspresi spiritualitas. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi muda aktif mencari konten-konten bernuansa spiritual, religius, atau reflektif di platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Mereka tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga terlibat dalam diskusi, membagikan pengalaman, dan membangun komunitas virtual yang mendukung perjalanan rohani mereka. Fenomena ini merefleksikan pergeseran cara generasi muda berhubungan dengan hal-hal yang bersifat transendental, lebih personal, mudah diakses, dan seringkali dikemas secara kreatif. Dari sudut pandang psikologis, ketertarikan anak muda pada konten spiritual di media sosial dapat dipahami sebagai bagian dari proses pencarian identitas dan makna hidup. Menurut teori perkembangan Erikson, fase remaja hingga dewasa muda adalah periode di mana individu aktif mengeksplorasi nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup, termasuk spiritualitas. Media sosial menawarkan beragam perspektif dan referensi yang dapat memperkaya pencarian tersebut. Selain itu, dalam kerangka teori kebutuhan Maslow, spiritualitas berkaitan erat dengan kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana keinginan untuk memahami potensi terdalam dan hidup secara bermakna. Di tengah tekanan kehidupan modern, konten-konten bernuansa mindfulness, motivasi, atau nilai-nilai agama dapat menjadi sumber ketenangan dan inspirasi. Namun, di balik peluang tersebut, media sosial juga menyimpan sejumlah tantangan serius terkait spiritualitas anak muda. Salah satunya adalah risiko spiritualitas instan. Pemahaman yang dangkal dan cenderung simplistif terhadap konsep-konsep spiritual yang kompleks hanya karena disajikan dalam format kutipan singkat atau video pendek. Selain itu, maraknya konten yang tidak terfilter memungkinkan penyebaran paham sesat, pola keagamaan, atau interpretasi keliru yang dapat menyesatkan. Persoalan lain adalah kecenderungan formativitas agama, di mana seseorang terlihat sangat religius di dunia maya namun tidak konsisten dalam praktik nyata. Hal ini dapat memicu kognitif dissonance atau ketegangan batin akibat ketidakselaraan antara yang ditampilkan dan diyakini. Oleh karena itu, penting bagi anak muda untuk memiliki literasi digital dan spiritual yang memadai. Media sosial sebaiknya diposisikan sebagai pembuka wawasan, bukan sumber utama pembentukan spiritualitas. Setiap konten yang diterima perlu diverifikasi kebenarannya melalui sumber-sumber yang kredibel, seperti kitab suci, ulama, atau literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual di dunia digital dan di dunia nyata. Spiritualitas yang otentik bukan diukur dari seberapa sering kita membagikan konten religius, tetapi dari seberapa dalam kita menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sahabat dalam perjalanan spiritual anak muda jika digunakan dengan bijak, kritis, dan penuh kesadaran.
Ia mampu menghubungkan, menginspirasi, dan memperkaya, asalkan tidak menggantikan proses refleksi mendalam dan interaksi nyata yang justru menjadi inti dari kehidupan beragama dan bermakna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila ada kelebihan, mohon ditambah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.